Shalom, para saudara. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sebentar. Mari kita siapkan hati kita. Firman berkata, Kau selalu beserta dengan kami, ya Tuhan. Itulah yang menguatkan roh dan jiwa kami, Tuhan. Kami tahu hidup kami aman di dalam, hidup kami aman di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman
Tuhan sang pencipta dan pemelihara, adalah sumber pertolongan kami. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan kepada sakti Tuhan, kami memuja-muja-Mu, Allah yang semua. Haleluya, Yesus kami puja. Satu-satunya sumber dari segalanya.
Kami datang dan mengaku dosa dan kelemahan kami di hadapan Tuhan dengan tulus tegas dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah penuh rahmat, yang berkenan memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadanya. Pada saat ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan ke dalam hati tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera, dalam kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepada-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan
Kudus. Amin. Berita anugerah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut berita anugerah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang membanggakan diri.
mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani, terlebih berkat iman rohani kami kepada Allah, sehingga kami boleh kembali untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini sungguh berkenan kepada Allah, memberkati setiap iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kita kami akan belajar sabda-Mu. Tuhan, Engkau akan membuka pikiran hati kami, mata telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang sangat terbatas, Tuhan, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, kuasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk boleh menaburkan sabda-Mu dan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu dalam ibadah ini. Bagi mereka yang belum bisa hadir, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu, kami sambut sabda Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan. Pagi hari ini sudah terambil dari Nats 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-7, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang senantiasa setia mendengarkan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya akan menyapa panjenengan sedaya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa, bertatap muka. Itu tentu karena kasih karunia Tuhan. Sebelum saya jauh untuk menyampaikan firman Tuhan, ada istilah tak kenal maka tak sayang, maksudnya Bapak Ibu. Maka saya akan memperkenalkan diri. Saya diberikan nama, sudah pada situ, Gideon Suprimo. Saya utusan dari GTJ Kaligayam. Itu ikut kecamatan Keling, ya, Kabupaten Semarang. Kalau dari Pati, Tayu, Kelep, baru Keling situ. Tadi Bapak Majelis ada beberapa yang dari daerah sana, dari Dermolo, dari Jeruwangi, jadi tentu tahu. Jadi di sana pelayanan
yang mempercayakan ada satu gereja GPJ di Desa Kaligaran dengan jumlah jemaat 33 kakak gitu. Hitungannya 33 kakak di data bis gereja. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tadi di derekaken kalian anak dan istri tadi di mana-mana. Bisa berdiri. Jadi ini istri saya dan anak saya. Dia Bapak Ibu wis padha mbok ya. Jadi anak saya yang pertama sudah lulus SMA ini untuk bergumul mencari tempat kuliah. Yang kedua laki-laki itu kelas 6 nanti mau ke SMP itu. Itu yang mempercayakan untuk berkat Tuhan dalam keluarga kami. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya asli dari daerah sini, Bareng masuk ke selatan arah Bulung. Nah, di situ ada kampung halaman Poncomulyo. Ini Bapak Ibu bersama di daerah sing langganan banjir. Nek musim hujan itu airnya melimpah ruah sampai banjir. Nek kemarau kering kerontang sampai pada pecah-pecah. Itu kampung halaman saya. Lalu istri dari daerah utara pesisir sana, Ujung Watu, Purwojati. Ya, jadi daerah Lor sama daerah masih jadi Jogja itu tahu. Ada Margorejo juga daerah sana. Puji Tuhan kami dipertemukan dalam satu keluarga dan untuk melayani. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, latar belakang saya dulu orang Muslim, jadi tidak pernah sedikit pun berpikir jadi pendeta. Sampai hari ini keluarga saya Muslim. Bapak saya sudah ke Balikpapan tahun 93 atau enggak. Jadi saya anak yang ketiga dari 3 bersaudara. Saya bertumbuh menjadi Kristen karena saya tinggal di Pantai Asuhan pada waktu itu. Di Kelak pada Pantai Asuhan biasa menghibur ada. Ya, terus di situ bertumbuh menjadi Kristen dan ternyata di akhir perjalanan saya setelah lulus SMA 5 tahun kemudian saya punya panggilan, dipanggil Tuhan untuk sekolah pendeta. Jadi waktu saya lulus SMA itu tahun 96, saya masuk kuliah sekolah tinggi itu 2001. Setelah kerja 5 tahun kemudian. Dan tidak menolong, yaitu ternyata panggilan Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah panggilan Tuhan Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksakan, itu panggilan Tuhan yang memanggil pulau panjenengan. Ya, saya rasakan luar biasa perjalanan hidup yang Tuhan berikan. Ternyata Tuhan berikan rencana yang sepenuhnya Tuhan. Saya pernah jadi kuli di daerah Pak Toto itu, daerah Balomarto gitu. Jadi kuli tukang kayu. Kepala itu kan terkenal mebel ya. Saya 98 pernah jadi di daerah Balomarto, Lombok situ. Nah, di terakhir saya sekolah, saya bekerja itu tahun 2001 di Jawa Timur di Banyuwangi. Nah, di situ panggilan Tuhan kuat dalam diri saya untuk jadi orang Kristen, jadi pendeta. Saya nggak tahu apa yang terlintas itu begitu kuat. Saya sudah kerja selama 5 tahun ditempatkan kerja yang paling enak di Banyuwangi itu. Kerja mebel, kordadi, payung. Di Jepara susah dulu. Harus baik, harus rapat, harus sempurna, baru laku. Tapi di daerah sana kerja itu paling enak. Kerja itu setiap jadi dibayar, borongannya 2 kali pada Jepara, makan dikasih gratis. Tak tahu Tuhan ketuk hati saya untuk kamu tinggalkan pekerjaan itu, kamu ikut saya, gitu. Dan itu luar biasa. Saya berpikir, Tuhan, apakah mungkin saya tidak punya dukungan secara materi, saya tidak punya dukungan keluarga, bahkan ijazah saya pada waktu itu hilang, terbakar di
Jakarta tahun 98 lagi di Semanggi. Saya pertama lulus SMA kerja di Cinone, terus ada huru hara itu saya kerja di aksesoris mobil bengkel di komplek Cina. Di masa pertama dibakar semua habis, termasuk ijazahnya SMA. Dan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan pasti mungkin. Dan akhirnya saya bisa kuliah tahun 2001 di Bandung, Jawa Barat, waktu itu di sekolah misi pedesaan, dan ketemu istri di kampus. Tahun satu kan sampai ini pelayanan. Nah, luar biasa Bapak Ibu, proses yang Tuhan percayakan dalam diri saya menjadi orang Kristen. Tapi itulah proses Tuhan yang Tuhan berikan. Ternyata hidup itu proses, tidak protes. Anak-anak muda, ketika Anda mau sukses, jalani proses, jangan pernah protes. Nah, itu kuncinya. Nah, itu Bapak Ibu, sejelas perkenalan saya. Saya ketika di telepon Pak Pendeta Danang, saya sering panggil D. Wah, ibadah kok jam 6 ya dia begitu. Apakah saya bisa nginep sama begitu? Ada betul D lah begitu. Oke Pak, kalau mau nginep. Nah, akhirnya karena tak pikir jam 6 pulau saking Kaligaran itu bisa jam 2, jam 3, luar biasa. Akhirnya kalau berinisiatif berangkat sore aja lah gitu, supaya lebih aman nyaman gitu. Tadi malam sampai di sini 8:30 gitu. Terus saya di anak-anak Pak Danang nginep di belakang situ, di penginapan hotel apa itu dekat sini, keluar Cekot. Ini masuk gang Geraha Bagai rumah saya. Itu di sana untuk tidur semalam sama keluarga. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Tuhan, kita bisa bertemu pada pagi hari ini dengan berkat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan bahwa pagi hari ini adalah momen tukar mimbar sinode GTJ. Saudara, dengan tema hidup dalam terang. Jemaat yang kasih Tuhan, bahwa kita harus memahami kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang sudah diubahkan status. Status yang dulu kita bukan anak Allah, yang dulu kita orang berdosa, yang akan menerima hukuman, maut atau kematian. Tetapi karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita adalah menjadi anak-anak Allah, di mana kita memperoleh anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir di dunia ini, menyelesaikan dosa, menghapus dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita disebut anak-anak Allah. Kamu yang dahulu bukan anak Allah, umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Lalu demikian bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu disampaikan di dalam Yohanes 1:12. Nah, Ibu Bapak Ibu Tuhan, pengampunan Tuhan luar biasa. Hari ini saat ini momen Idul Fitri. Saudara kita merayakan hari kemenangannya. Bermaaf-maafkan, lahir batin gitu. Innal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Saya hari Rabu kemarin karena keluarga besar itu Muslim di daerah Moncong itu, kami ke sana menjadi budaya kami sholat silaturahim ke saudara, ke Pak D, Bule, itu kakak gitu. Dan minta maafnya jabat tangan lahir batin gitu. Bahkan setiap orang yang ketemu pada itu lahir batin kami tidak kenal, tapi dia bilang maafkan saya. Jadi secara logika itu kan, saya nggak pernah ketemu jenengan, nggak pernah berpesan jenengan, tapi maafkan saya. Nah, itu jadi budaya mereka, sudah mereka memulai pengampunan dari
duniawi lagi, katanya komunis. Tapi mudah-mudahan setelah mereka berpuasa, lalu maaf lahir batin dan tidak mengulangi. Nah, Bapak Ibu Tuhan, pengampunan yang sejati adalah pengampunan yang bisa dikerjakan oleh Allah. Mengapa? Karena dosa itu adalah persoalan Allah, yang bisa menyelesaikan adalah Allah sendiri, yaitu melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah diutus menjadi manusia. Analogi Bapak gambaran, ketika Anda punya persoalan dengan Pak Polisi, mungkin ada Pak Polisi di sini. Lalu kita punya masalah dengan polisi, lalu kita datang dengan Pak Polisi menyelesaikan masalah itu, pasti akan gampang. Itu analogi gambaran. Demikian bahwa dosa itu adalah persoalan dengan Allah. Manusia tidak bisa, tidak mampu menyelesaikan. Yang mampu adalah Allah sendiri. Sehingga Yesus Kristus diutus datang ke dunia ini menjadi manusia sejati yang bisa dimengerti oleh logika pikiran akal manusia. Oh, ada pribadi, bukan ujuk-ujuk datang gitu, bukan. Ada pribadi yang datang ke dunia dengan proses juga lahir dari rahim perempuan, bertumbuh besar menjadi manusia, hidup sengsara menderita sampai mati. Tapi ketika dia hidup menjadi manusia, tidak pernah berdosa karena dia Allah. Dan misinya berhasil. Dia mati di kayu salib, bangkit dan mengenal ke surga yang akan kita peringati. Dan saat itu masih suasana momen Paskah Pentakosta. Nah, cuma yang dikasih Tuhan, demikianlah sehingga kita bisa menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang berubah status. Yang dulu kita tidak mengenal Allah, tetapi sekarang menjadi anak-anak Allah. Alkitab katakan kita adalah serupa segala dengan Allah. Dan ketika kita sudah menjadi pribadi anak-anak Allah, tentu ada misi yang Tuhan percayakan, yang harus kita kerjakan dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, walaupun mungkin berbeda tugas pelayanan, tapi satu tujuan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Makanya gereja itu ada gembala, ada majelis, ada komisi, ada jemaat. Artinya berbeda, satu tubuh berbeda, tugas fungsi berbeda, tapi tujuan sama, yaitu supaya Allah dipermuliakan, tidak dipermalukan. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, dalam konteks ini, dalam teks ini bahwa Rasul Yohanes, kalau kita melihat latar belakang kitab 1 Yohanes ini adalah menandakan kasih Allah kepada manusia yang sudah dinyatakan oleh pengorbanannya. Kasih itu diwujudkan oleh pribadi Yesus Kristus, dan kita adalah orang-orang yang terima kasih itu, dan hidup kita juga hendaknya mengadopsi, melanjutkan tongkat estafet yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Kita yang masih ada sekarang sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Dan secara khusus dalam konteks ini kita dipanggil sebagai orang-orang anak-anak Allah yang hidup dalam terang. Mengapa demikian? Karena dunia ini sudah dipenuhi kegelapan dengan dosa-dosa manusia yang terus bergelut dalam kehidupan mereka. Kalau panjenengan menyaksikan di sosial media, Bapak Ibu, luar biasa kehidupan yang tidak semakin membaik, tetapi semakin memburuk dengan ulah tingkah manusia yang luar biasa. Anak tidak menghormati orang tua, bahkan orang tua membuang anak. Orang-orang sudah tidak peduli dengan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri, egonya, kekuasaannya, kepentingannya,
kedudukannya, kesempatan dipakai untuk kepentingan dirinya. Nah saudara, inilah yang harus kita berani, dan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah, Tuhan memberikan tugas supaya kehidupan orang percaya gereja ini bisa hidup dalam terang. Amin Bapak Ibu. Nah, ini tugas panjenengan Bapak Ibu. Tugas orang-orang percaya. Dunia yang sudah gelap, ayo kita terang. Seperti apa iklan lampu itu kan, terang terus terang. Kita harus terang terus dan terus terang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu yang menjadi persoalan dalam hidup ini adalah pribadi orang-orang percaya. Dan kita harus memahami itu. Kalau kita sudah memahami bahwa kita ini adalah status menjadi anak-anak Allah, tentu kita harus mau paham kita punya tugas dan percaya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Tuhan, saya memulai 3 hal bagaimana supaya kita menjadi bagaimana supaya kita hidup dalam terang, menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan kehidupan dalam terang. Nah, yang pertama Bapak Ibu Tuhan, dalam hal ini kita harus hidup dalam kesucian. Yang disampaikan di ayat 3 katakan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Artinya dia siapa? Dia pribadi Yesus Kristus yang adalah suci, dan anak-anak Allah, anak-anaknya adalah mau hidup dalam kesucian, kehidupan yang memiliki standar moral yang baik, lifestyle, gaya hidup yang baik, yang harus kita kerjakan dalam dunia gelap ini. Karena itu menjadi dasar manusia untuk mencapai standar kesucian Allah, karena Allah yang bersifat Allah yang suci, seperti yang dikatakan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Lalu bisa juga dikatakan Paulus bahwa serupa dengan Yesus. Kitab Ibrani mengatakan kita menjadi kodrat ilahi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita diciptakan bukan seperti yang dikatakan teori Darwin, tapi ada katakan bahwa kita serupa dengan gambaran Allah. Rupa Allah terlihat dalam kehidupan rumah kita. Bukan masalah tampan fisik, bukan. Fisik itu punya duit banyak bisa tampan, sama sekali. Tapi bahwa yang dimaksud pembaharuan yang Allah berikan, status yang diberikan adalah karakter orang-orang percaya itu yang serupa dengan Kristus. Segambar, artinya rupa Allah itu terlihat dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu orang ketoro, bahasa kali-kali orang ketoro, terus orang ketoro mau doa ya kebiri. Ya harus ketoro Bapak Ibu. Berbeda, tapi berbeda yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan, salah satu yang Rasul katakan bahwa kamu harus hidup dalam kesucian, memiliki standar kehidupan yang baik, moral yang baik. Kalau dunia ini, kalau kita nggak ngedan, nggak kumanan, kita tidak boleh seperti itu. Kalau dunia dikatakan bahwa orang jujur hancur, tidak boleh seperti itu. Tetapi kesucian yang Allah maksud sebagai orang-orang percaya kita hidup dalam kesucian, standar hidup yang Tuhan sudah benahi dalam diploma itu kita nyatakan dalam kehidupan kita supaya terang bisa kelihatan, walaupun kita sedikit secara
prosentase. Tetapi ketika lilin itu terang, makanya bisa menerangi di sekitarnya. Mengapa terang ketika lilin dinyalakan begitu panas dan meleleh? Karena pengorbanan yang luar biasa kita menjalankan itu. Lalu yang kedua, menjadi Tuhan dalam teks ini supaya kita menjadi anak-anak terang, dikatakan bahwa yang kedua kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang disampaikan tersebut di ayat 4 dan 6 itu dikatakan demikian: setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Arti dosa itu depan saya sampaikan pelanggaran kepada Allah yang bisa merampungkan manusia dengan Tuhan sendiri. Manusia itu apa? Nanti kita berdosa. Makanya sejauh mana kita berbuat, tembusan terbatas. Dulu saat kita masih ngaji itu mereka bertanya-tanya, Lena kamu nanti itu baik, orang tuamu juga bisa ikut masuk surga karena anaknya menjadi yang soleh. Tapi ternyata dalam konteks doktrin kita kemudian bahwa keselamatan itu kan pribadi, tidak bisa apa itu swarga menurut nomor kabut Bapak Ibu, atau sebaliknya. Tapi bahwa keselamatan dalam Kristus yang pribadi sifatnya, masing-masing pribadi. Makanya orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ itu dikatakan kamu adalah anak Allah. Anak Allah. Oleh karena itu salah satu yang harus kita kerjakan supaya menjadi anak-anak terang, mari kita hidup takut akan Allah. Seperti yang sudah disampaikan dalam kitab Amsal pasal 1 itu tentang takut akan Tuhan itu adalah takut atau hormat kepada Allah. Orang yang takut dan hormat kepada Allah itu di sana akan membawa dasar pengetahuan kebijaksanaan bagi orang-orang percaya. Lalu takut akan Allah berarti kita mau mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu pemahaman takut akan Allah. Bukan takut tidak mau datang gereja, bukan. Tapi bahwa orang yang takut akan Allah itu akan hormat dan takut kepada Allah. Bukan gunung hormat akan Engkau. Karena Allah yang luar biasa, yang berkorban luar biasa, kasih yang agape, bukan kasih yang eros, tapi kasih yang agape, yang Tuhan nyatakan dibuka untuk semua umat manusia. Silakan Anda punya hak pilih. Ya. Ketika Anda dipilih Allah, pasti apapun akan terjadi dalam hidup Anda akan menjadi anak Allah. Kita akan menjadi anak Allah. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin karena memang bagi Tuhan tiada yang mustahil. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah bagaimana kita hidup menjadi anak-anak terang. Tentu yang ketiga di sini adalah kita hidup dalam kebenaran dan berdasar dengan kasih. Disampaikan di ayat ke-7 demikian. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, cuma yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu merupakan hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi, hidup tanpa kepura-puraan atau
hidup menyatakan kebenaran. Alkitab katakan kalau iya katakan iya, nah, tidak tidak. Kita nggak perlu sumpah palsu apapun, nggak perlu. Nah, itu Bapak yang dikasih Tuhan, karena diri pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi dalam kebenaran. Allah yang sudah menyatakan kebenaran itu. Allah di dalam Yesus Kristus itu tidak berkompromi dengan dosa. Dia mengasihi, dia mengampuni, dia memiliki kemurahan, belas kasihan. Ini yang Yesus nyatakan terangkan dalam hidup orang-orang percaya. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Yang pertama tentu hidup dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran, yang menjadi pusat kehidupan kita semua, yang menjadi harapan atau kiblat kita adalah Kristus yang sudah menjadi Allah yang sejati dalam diri kita. Kalau manusia, tentu semua manusia berdosa, punya kelemahan masing-masing. Jadi yang menjadi pusat sentris kita adalah Tuhan Yesus. Makanya yang pertama kita hidup dalam kebenaran Tuhan, lalu hidup sesuai dengan yang dipraktekkan Tuhan Yesus, lalu punya prinsip dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar iman yang kita kerjakan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kembali bahwa hidup sebagai anak-anak Allah adalah sebuah panggilan, proses yang panjang. Bagikan kupu-kupu, kalau analogikan gitu. Sebelum menjadi kupu-kupu tentu menjijikan, ulat dulu, lalu kepompong, baru menjadi kupu-kupu yang cantik. Ketika anak-anak lihat ulat pasti geli, jijik, takut. Tapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, wah begitu bagusnya, menyenangkan. Nah, jadi hidup kalau panjang kau sudah diproses Tuhan, melalui karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi kupu-kupu yang cantik, pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang sudah diampuni, dimenangkan, ditebus oleh Allah. Maukah diri kita memahami hal itu? Tahukah kalau diri kita itu punya panggilan menjadi anak-anak terang dalam dunia ini? Mungkin yang sebagai anak-anak, pemuda, hidup dalam penghormatan kepada orang tua, yang orang tua juga hidup dalam kasih pada anak-anak, keluarga sama, bahkan juga dalam pelayanan dalam gereja, dalam konteks gereja ini menjadi keluarga yang utuh, menyatu, walaupun tubuh yang berbeda, tetapi kita punya panggilan yang sama, yaitu menjadi anak-anak terang yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari dalam peristiwa Paskah Pentakosta hari ini kita kembali ingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan status kita menjadi anak-anak Allah. Karena perjuangan Tuhan Yesus yang luar biasa, dan itu yang sudah meladeni dalam hidup kita. Kita sudah diubahkan. Tentu yang dulu tidak baik hendaknya menjadi yang lebih baik. Kita punya panggilan menjadi anak-anak terang dalam hidup ini, yaitu memiliki kehidupan, karakter hidup yang seperti Kristus yang kita kerjakan dalam hidup ini. Hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, sehingga Kristus dimuliakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman dengan sangat terbatas. Kami mohon pimpinan Roh Kudus yang terus akan mengajar dalam pribadi-pribadi kami, sehingga firman-Mu menjadi dasar pengajaran teladan hidup kami, karena Engkau sudah berkorban meneladani kehidupan yang sejati dalam hidup ini. Engkau yang sudah memanggil kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati seluruh warga jemaat, berkati gembala sidang Bapak Danang sekeluarga dalam pelayanan untuk menggembalakan jemaat di tempat ini. Berkati Bapak Majelis Komisi, seluruh jemaat Tuhan, sehingga bersatu hati untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di dunia ini, supaya Tuhan dipermuliakan, untuk menjadi orang-orang yang menerangi dunia dalam kegelapan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap peran di tempat ini, sehingga terus boleh berjalan menjadi hormat bagi nama Tuhan, juga menjadi kekuatan pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. Demikian berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini berkumpul dalam sakit penyakit. Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu disembuhkan, dipulihkan oleh darah Kristus, melalui obat yang diminum, melalui perawatan dokter. Tuhan memakai semua, sehingga seluruh jemaat yang sakit karena kuasa Tuhan kasih Allah, mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat yang sudah usia lanjut, berikan kuat, sehat, dan terus hidup yang mengasihi Tuhan. Generasi gereja tempat ini memberkati, sehingga kelak boleh bertumbuh menjadi generasi yang sungguh mengasihi Tuhan, dan juga membuat gereja semakin dipermuliakan oleh Tuhan. Perkembangan anak-anak yang sekolah, berikan terus kemampuan, kepandaian, dana yang dibutuhkan Tuhan akan terus mencukupkan, sehingga anak-anak menjadi generasi yang sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dimanapun Tuhan akan pakai. Demikian untuk teman-teman pemuda yang berkumpul untuk pekerjaan, berikan yang terbaik, yang berkumpul untuk pasangan hidup, Tuhan akan memberikan juga yang tepat pada waktunya, yang setia kepada Engkau, sehingga anak-anakmu tidak terhilang karena teman hidup, tetapi mereka akan membawa pasangannya terus untuk mengasihi Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin, berkati para pemimpin dari pusat sampai di pelosok tanah air, desa-desa, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik, adil, dan kejujuran untuk membawa bangsa ini adil makmur bersama-sama. Dan terlebih orang-orang percaya akan bebas gerak untuk melayani, untuk bergereja, untuk berbakti dimanapun umat Tuhan ada. Terima kasih Bapak Surga. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan di Sinode GTC, klasis-klasis. Tuhan berkati di Sumatera dalam perintisan gereja-gereja, di suku pedalaman Tuhan berkati, sehingga terus boleh bertumbuh berkembang untuk gereja GTC semakin lebih baik dalam pelayanan, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan pelayanan di tengah Sinode Allah yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, keluarga besar jemaat-Mu di GTC Maranatha Pelosok Kudus ini, Allah yang memberkati, dari anak-anak balita sampai usia lanjut semua, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami selanjutnya. Biar Allah yang terus memberkati kami semua, dan seluruh doa kami ini kami sampaikan, kami haturkan kepada satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita banyak berdiri, kita akan mengampuni 12 pengakuan iman rasuli. 12 pengakuan iman rasuli yang pertama, aku percaya pada kuasa dan
Dua, tiga, empat. Yang kita dapat berkata 100 disampaikan materi berkata. Lima, orang yang tiga dapat keluar dari kendaraan orang mati. Enam, naik ke surga itu segala Bapa yang Maha Kuasa. Tujuh, delapan, percaya Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan amus dan Roh Kudus. 10, pengampunan dosa. 11, kebahagiaan daging. 12, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, kalau tidak ada, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Doa pemutusan dan doa berkat kembali saya serahkan pada amanah Bapak Naki Juru Sutria. Kami undang jemaat boleh berdiri. Cuma yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari surga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat itu selesai, selamat pulang. Tuhan memberkati. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salib
hidupmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa